kita diberi kesehatan dan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pelajaran PAI dan BP ini dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh Arini. Silakan Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang saya cintai, dulu kita pernah belajar, sebelum materi ini kita belajar yaitu mengenal nama-nama Rasul. Ya, dulu jumlah Rasul ada berapa, Nana? 25. Nabi yang pertama siapa? Dan Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang paling kaya siapa? Yang keras? Nabi Sulaiman. Ingat ya, karena nabi-nabi dulu itu hidupnya itu sederhana. Karena apa? Karena sederhana merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman yang terkenal kaya, punya pasukan dari hewan, jin dan manusia, itu makannya itu makanan orang-orang yang biasa, sederhana, gak makan yang mewah. Jadi kalian itu ini harus mencontoh para nabi. Ya. Oleh karena itu, mari kita simak mata pelajaran PA ini dengan bab mari hidup sederhana dan ikhlas beramal, dengan submateri mari hidup sederhana. Anak-anakku yang saya cintai, siapa yang tahu apa sederhana itu? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak boros dan tidak pikir. Ya, benar sekali. Hidup di antara hidup di antara boros dan kikir. Coba kalian lihat di LCD ini, proyektor ini ya. Ini ya, sudah lihat kalian? Saya. Terus lagi ini, coba amati ini. Saya tanya kalian, gambar ini menunjukkan apa? Siapa? Saya, Pak. Iya. Adalah anak yang boros. Boros, tetapi setelah dinasihati jadi anak yang berubah. Ya, pintar. Jadi Amri tadi seorang yang boros ya, uangnya buat main game-game, akhirnya dinasihati oleh temannya yang jadi, akhirnya sadar. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita bahas tentang masalah hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana. Nah, jadi dengan pelajaran ini ya, tujuannya apa kalian mempelajari ini? Satu, kalian memahami makna hidup sederhana. Dua, kalian bisa mencontohkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih contohnya hidup sederhana itu? Apa harus punya mobil mewah? Tidak ya, meskipun kaya harus itu. Kemudian apa hidup sederhana itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana adalah bersahaja dan tidak berlebih-lebihan, sedang-sedang saja, ya, yang sedang-sedang saja. Ada dalam Quran disebutkan, coba dibuka surat, dibuka kalian ya, Al-Quran, Al-Furqan ya, bukunya dikeluarkan tadi. Dibaca tadi Yesua, coba dibaca Al-Furqan ayat 7.
Ya, benar. Terus ada lagi surat dibaca. Siapa tadi? Oh, belum ya. Ini sudah ya. Jadi menurut ayat tadi ya, kata tersebut, jadi pengertian sederhana apa? Hidup di antara berlebihan dan kikir. Maksudnya apa? Ciri-ciri orang sederhana itu apa? Hidupnya tidak berlebihan, tidak boros, yaitu namanya sederhana. Kalau lawan sederhana itu apa? Berlebih-lebihan, artinya tidak wajar atau aneh-aneh, atau terlalu kikir, terlampau hemat atau pelit. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi kita itu hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya, tetapi kita ini membeli apa-apa yang kita butuhkan. Misalnya Safa ini seorang pelajar, masa mau beli mobil? Buat apa mobil? Ya gak butuh kan ya. Beli sepeda motor, ya gak butuh karena masih pelajar. Ya juga tidak terlalu pikir. Pelajar itu butuh sepeda, masa mau jalan kaki sampai jauh? Ya, tidak terlalu pikir, tidak terlalu boros. Anak-anakku yang saya cintai, jadi hidup sederhana itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu seorang pemimpin, ya pemimpin yang sangat berpengaruh, kekuasaannya juga punya kekuasaan. Tetapi beliau tidurnya menurut riwayat di tikar. Makanya beliau kalau bangun itu sampai punggung beliau, pipi beliau ya ada bekas-bekas di tikar. Ya, kenapa Rasulullah gak mau kasut? Beliau ingin mencontohkan umatnya hidup sederhana. Tapi meskipun beliau sederhana, tetapi beliau mulia di sisi Allah, bahkan juga mulia di sisi manusia. Ini ya anak-anak ya. Terus apakah kita mampu hidup sederhana? Mampu nggak kita? Mampu. Jika kita berusaha pasti kita mampu untuk hidup sederhana. Mulai kapan hidup sederhana? Mulai sekarang. Ya, mulai kecil kita biasakan hidup sederhana. Beli apa sederhana, beli bakso misalnya ya. Kalian beli bakso 1 mangkok, apa 1/4 mangkok, apa 2 mangkok. Berapa kalian beli? 1 mangkok. Kalau 2 mangkok kenapa? Kebanyakan. Kalau 1/4 mangkok terlalu sedikit nanti lapar. Nah ini anak ya. Kemudian lawan dari sederhana yaitu boros. Nah, coba Safa dibuka bukunya. Tadi siapa teman-teman kalian buka? Siapa yang membaca ayat boros? Silakan dibaca Al-Isra ayat 27. Siapa yang membaca? Silakan Safa. Ya, benar ya. Jadi boros itu adalah saudara setan. Sedang setan sang orang makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boros berarti kita itu ikut setan. Setan menyuruh kita boros, ayo beli yang banyak. Beli banyak gak berguna dibuang. Buang ini termasuk pekerjaan sia-sia. Kalau sia-sia berarti pekerjaan setan. Beli bakso 5 mangkok buat apa? Sisanya dibuang. Bupati. Ya, jadi beli alat-alat. Kemudian semua orang itu bisa hidup sederhana, yaitu mulai sekarang ya. Kemudian setelah itu contoh hidup sederhana apa? 1. Makan dan minum dengan sederhana. Tadi sudah diterangkan ya. Makan jangan
sate gulai tiap hari. Ya, sate gulai tiap hari, orang punya bangkrut itu ya. Itu. Kemudian sederhana lagi dalam apa? Menggunakan uang jajan secukupnya. Jangan mentang-mentang uang sakunya banyak dibelikan semuanya. Dibeli uang saku 10.000 habis semuanya. Tapi harus ada sisanya untuk ditabung. Kemudian yang contoh yang sederhana yaitu ketika membeli pakaian. Ya, jadi kalian pakaian itu sederhana saja, jangan terlalu mewah, ikutin model, harus bermerek gini-gini enggak. Yang penting baik dan menutupi aurat. Itu paham ya? Sudah ya? Ayo kita hidup sederhana. Terus keuntungan sederhana apa? Kita dengan hidup sederhana maka kita akan disenangi Allah. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu. Dan kita juga karena melaksanakan perintah Allah, kita dapat pahala. Diperintah Allah dilaksanakan dapat pahala. Kedua, kita termasuk orang yang sabar digoda setan, dibisiki. Ya, hari ini misalnya beliau sate yang banyak. Misalnya siapa? Intan, beliau bakso satu rombong misalnya. Nah itu, tapi kalian nggak mau, berarti kalian ini termasuk orang yang sabar melawan godaan setan. Ketiga, apa keuntungan dari sederhana? Dengan sederhana bersikap rendah hati dan disenangi orang lain, gak sombong, ya, karena uangnya banyak, sok pamer, sombong. Karena gak pamer, biasa-biasa, maka kalian akan disenangi banyak orang. Dan keuntungan sederhana yaitu kalian tidak akan ditimpa penyakit resah dan gersah. Kenapa? Karena uang kalian itu cukup untuk membeli barang-barang yang digunakan, tidak konsumtif. Anak-anak yang saya cintai, sekarang kita bagi kelompok, kalian amati buku kalian, nanti silakan ajukan pertanyaan kepada saya ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ayo satunya dibentuk ini dengan ini langsung gabung ini ya. Ayo coba. Siapa hari ini? Ini. Nah, ini kelompok silakan diamati di buku kalian ya. Nah, diamati, didiskusikan tentang materi sederhana. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanya kepada saya ya. Silakan diamati. Gimana? Sudah semuanya? Ya. Jadi saya beri kalian kesempatan untuk bertanya jika ada materi-materi atau sesuatu yang belum dipahami. Nah, silakan bertanya. Kelompok ini? Ya. Nah, ini ada teman-teman kalian yang bertanya bagaimana cara hidup sederhana di lingkungan rumah. Bagaimana bisa kalian menjawab? Ya, gimana caranya kita hidup sederhana di rumah? Yaitu apa? Di rumah itu kita membeli sesuatu atau apa-apa yang dibutuhkan rumah tanpa berlebihan juga tanpa kekurangan. Misalnya botol sapu 2, ya beli 2. Jangan sampai beli 3, 10, buat apa 10? Atau beli 1 nanti kurang. Dan lain sebagainya, beli pakaian, beli makanan juga disesuaikan dengan kebutuhan rumah. Ada yang bertanya lagi? Siapa? Mengapa orang boros saudara setan? Oh, ini ada teman-teman kalian yang bertanya mengapa boros kok saudara setan? Ya, kenapa? Jawabannya, setan itu mendorong manusia untuk berbuat boros, dibisiki hatinya.
beliau ini, beli ini. Kalau kita menuruti, ya maka berarti kita juga menjadi teman setan. Karena apa? Kita menuruti yang membisik kita. Nah, jadi kita akan tergolong saudara setan. Paham ini anak ya? Terus kelompok siapa lagi yang bertanya? Ya. Bagaimana cara kita menghindari huruf boros? Ya, yaitu apa? Kita biasakan ya. Mulai kecil ini yaitu hidup sederhana. Kan tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi ada ilmunya. Hidup sederhana itu apa? Hidup di antara boros dan kikir. Mulai sekarang, mulai kecil. Kalau mulai tua, kita gak mulai sekarang, maka kita sampai tua akan boros. Kalau sudah tua, sudah kebiasaan, maka sulit untuk dirubah. Ya. Mulai kecil suka jajan, suka hutang, sampai besar, sampai tua, yaitu kebiasaannya sulit dirubah. Ibarat apa? Pohon kecil itu bisa dirubah bentuk-bentuknya, rantingnya. Kalau sudah besar, rantingnya untuk dirubah tidak bisa. Bisanya diapakan? Dipotong. Orang sudah besar, sudah watak, maka sulit kalau sudah tua itu dirubah. Paham ya anak-anak ya? Nah sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalian saya beri tugas, tolong dicatat ya. 1 ya. Tadi ya, tadi. 1 ya. Jelaskan cara hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, apa keuntungan orang yang hidup sederhana? Jelaskan. Saja anak ya. Jadi nanti kalian diskusikan antar teman kalian. Sementara materi pelajaran sampai di sini saja.